Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wasahil akhlaquna bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan semua amal ibadah yang kita lakukan sehingga amal ibadah itu bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam tema besar yaitu membahas sunnah-sunnah keseharian. Nah, ini yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan manusia menuju kematian. Kita sudah bahas tentang tanda-tanda husnul khatimah dan bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah. Kemudian bagaimana sakitnya atau mengerikannya sakratul maut. Setelah itu kita sudah bahas tentang persinggahan itu bernama barzakh, alam kubur. Nah, sekarang bagian keempat yaitu ketika semua dibangkitkan di yaumul mahsyar. Nah, di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufikha, dan ditiup, fis sur, nufikha fi itu artinya ditiup. As-sur itu artinya semacam trompet. Kalau dulu orang mau berperang itu antara dua pasukan, menandakan perang akan segera dimulai, itu meniup trompet semacam dari gading gajah begitu ya. Ditiup bunyi itu as-sur secara bahasa. Jadi ini maksudnya adalah trompetnya sangkakalanya malaikat peniup sangkakala, siapa namanya? Israfil ya. Israfil. Seperti apa Ustaz nanti bentuk trompetnya itu? Allahu alam. Samakah dengan trompet yang kita kenal selama ini atau berbeda? Allahu alam. Cuma kalau kita baca itu ya penelitian para ahli astronomi, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah lah yang menciptakan langit, wa inna lamusi'un, kamilah yang membentangkannya. Itu kalau kita mencoba mengecilkan jagat raya ini, itu ternyata mengembangnya dia itu dari sini ke depan begitu. Jadi membentuknya trompet. Ya, bukan ke sini dia, tapi ke depan. Nah, ini membesar. Ada sudut kecil di sini, sudut kecil terus membesar. Jadi alam ini terus mengembang dia. Ya, wa inna lamusi'un kata Allah. Kamilah yang membentangkannya. Berarti
Musi'un itu kata benda. Isim fa'il dari kata ausa'a yusi'u. Berarti dia maknanya sedang, akan, dan terus menerus. Sehingga alam ini sedang berkembang dan akan terus berkembang. Jadi dia terus membesar. Tapi bentuknya itu membentuk trompet begini. Sehingga kalau itu benar, bisa saja trompetnya ya alam jagat raya ini ditiup, semuanya habis, bertabrakan, berbenturan benda-benda langit ini. Ya. Makanya nama lain dari al-qiyamah itu adalah al-qari'ah. Apa arti al-qari'ah? Dari kata qara'a. Qara'a itu artinya menggedor. Kalau mengetuk itu toroko namanya. Tok 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 tok. Itu toroko, torokol bab. Maka was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang suka mengetuk datang di malam hari. Itu tariq dari kata toroko. Tapi kalau qara'a itu menggedor. Itu qara'a. Kenapa hari kiamat disebut dengan al-qari'ah? Karena suara pada hari itu menggelegar. Suara apa itu? Suara tiupan sangkakala yang menyebabkan benda-benda langit ini tabrakan. Nauzubillah min zalik. Mobil di depan itu atau di tol mungkin ya dengan kecepatan 100 di atas 100 km mungkin 120, 140 terjadi nauzubillah min zalik kecelakaan, tabrakan, itu bunyinya mungkin terdengar sampai sini. Itu baru mobil yang kecil begitu. Bagaimana kalau besok planet-planet dengan kecepatan tinggi itu tabrakan? Nauzubillah min zalik. Bagaimana kalau bintang-bintang itu tabrakan? Bumi dengan benda langit yang lain tabrakan, terjadi benturan yang begitu dahsyat. Oh, itu suaranya ngeri itu. Maka disebut dengan al-qari'ah. Itu ditiup habis langsung semua ini jagat raya. Maka kata Allah, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka mati semuanya, semua yang ada di langit dan yang di bumi, mati semua. Jadi sangkakala itu ditiup bukan hanya untuk penghuni bumi, tapi seluruh jagat raya ini. Maka kalau teori tadi para ahli astronomi yang mengatakan bumi itu mengembangnya membentuk trompet, jadi tinggal tiup dari sudut sini semuanya tuh. Ya bumi, ya planet-planet yang lain, ya langit, tata surya kita, ya mungkin galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, semuanya habis itu terbentur. Ditiup oleh malaikat peniup sangkakala itu Israfil. Maka semua mati yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang enggak mati tuh. Kan kata Allah illa, kecuali man, siapa yang syaa, dia menghendaki, Allah. Jadi Allah menghendaki. Ketika dan ditiuplah sangkakala itu, maka penghuni langit dan penghuni bumi sa'iqa, semuanya mati kecuali siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang enggak mati. Kalau kita baca li tafsir, man syaa Allah pertama maknanya kecuali kalau Allah kehendaki, dan Allah tidak menghendaki itu, semuanya mati. Makna kedua artinya yang hidup ya hanya Allah, selain itu nggak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua makhluk itu fana, mati, binasa, habis. Yang tersisa hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi sebagian ahli tafsir seperti dikutip oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, illa man syaa Allah ini kecuali yang Allah kehendaki. Jadi pas tiupan sangkakala ini ada 3 malaikat yang tetap hidup. Malaikat. Siapa itu? Pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat maut. Siapa malaikat maut? Israel. Ya. Ini nama-nama ini boleh dipakai boleh enggak juga enggak apa-apa ya. Israel. Untuk memudahkan. Israel, malaikat pencabut nyawa. Yang ketiga malaikat peniup sangkakala itu, yaitu Israfil. 3 malaikat ini enggak mati. Jadi pas Allah perintahkan Israfil tiup sangkakala, ditiup semua mati, tersisa 3, 4 dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa Israel, malaikat peniup sangkakala Israfil, itu nggak mati ketika tiupan sangkakala pertama. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat pencabut nyawa Israel, cabutlah malaikat Jibril dan juga cabut nyawa Israfil. Tersisa 1 saja malaikat pencabut nyawa. Lalu Allah katakan, cabutlah sendiri nyawamu. Mati semua. Nah, itu makna kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram.
Tersisa Allah Subhanahu wa taala sendiri. Habis semua mati, termasuk para malaikat, mati semuanya. Hanya tersisa Allah. Baru setelah itu wa nufikha fihi ukhra thumma nufikha fihi ukhra. Kata summa itu namanya dalam bahasa Arab huruf ataf. Huruf ataf itu menjelaskan urutan. Jadi ada yang beriringan lil iqtiran, namanya itu waw. Misalnya jaa Muhammadun wa Khalidun, atau dakhalal masjid Muhammadun wa Khalidun. Muhammad dan Khalid masuk masjid, berarti beriringan tuh bareng-bareng. Yang kedua ada namanya fa, lit tertib ma'at ta'qib, urutan tanpa jeda. Dakhala Muhammadun al masjid fa Khalid, pakai fa, itu berarti Muhammad masuk masjid, langsung Khalid ngikut di belakangnya. Jadi berurutan tapi tanpa jeda, itu pakai fa. Kalau summa itu litartib ma'at tarakhi, dia berurutan dan memiliki jeda. Dakhala Muhammadun al masjid summa Khalid, Muhammad masuk masjid. Selang beberapa menit berikutnya atau mungkin beberapa waktu setelah itu baru Khalid masuk masjid. Ada jeda, ada urutan itu. Kalau salat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Lalu hadisnya fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, fa pakainya fa, bukan wa, bukan summa. Fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Berarti kalau kita ikut mana ini takbir makmum, boleh nggak ada jeda dengan imam? Nggak boleh, karena pakai fa, dia berurutan langsung. Jadi Allahu Akbar, langsung makmum tuh Allahu Akbar. Bukan imam sudah Allahu Akbar masih ngerapin peci lah, apalah itu ya, lama tuh. Nah itu nggak pas itu. Apalagi dia ngulang-ngulang takbirnya. Imam sudah Allahu Akbar, dia masih Allah. Kurang mantap ini. Allah. Itu. Jadi begitu imam selesai gerakan langsung wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, maka rukulah. Saya belum kelar Fatihahnya, imam kecepatan. Ntar dulu lah, biar imam ruku aja, ntar dulu saya belakangan. Nggak bisa. Jadi begitu imam ruku, selesai atau belum selesai bacaan kita, ikut. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Saya belum kelar nih, imam kecepatan baca doa rukunya. Ya, nggak apa-apa, selesai kan kita langsung ikut imam. Ya. Sujud gitu juga. Fa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. I'tidal masih lama, imam sudah sujud lama, dia masih diri aja i'tidal. Atau sebaliknya, ketika sujud, selesai sujud, imam sudah duduk antara dua sujud, dia masih sujud aja. Kan kata Ustadz, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud, maka saya perbanyak doa di situ Ustadz. Kalau sholat sendirian monggo, mau setengah jam sujud silahkan. Tapi kalau berjamaah ikut imam. Imam sudah bangkit, maka bangkit. Nggak boleh telat lama-lama. Karena hadisnya pakai fa. Fa itu litartib ma'at ta'qib, berurutan dan tidak ada jeda, langsung. Ini senggol-senggol masih sujud aja. Rupanya ketiduran dia. Itu lain persoalan kalau itu. Ini masih sering kita temukan ya, imam sudah ganti gerakan, dia masih di gerakan yang sebelumnya. Ini keliru. Karena hadisnya pakai fa. Nah, kalau summa itu ada jeda nih. Jadi setelah semua mati, penghuni jagat raya, malaikat, penghuni bumi semua mati, tersisalah Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung Allah hidupkan lagi. Ada summa, berarti ada jeda. Berapa waktunya? Allahu a'lam. Jadi semua makhluk ini mati, tersisa Allah sendiri, itu ada waktu. Berapa lama? Allahu a'lam. Karena di sini pakainya summa. Baru setelah jeda berapa waktu itu, nufikha fihi ukhra, ditiup kembali sangkakala. Lah kan tadi malaikat Israfil sudah meninggal, sudah mati. Maka Allah hidupkan lagi malaikat Israfil, lalu Allah perintahkan Israfil tiup sekali lagi sangkakala itu. Begitu ditiup sekali lagi, maka bangkitlah qiyamun yanzurun,
mereka kemudian bangkit dari alam kubur. Di situ mereka yanzurun. Maknanya pertama yanzurun melihat kejadian yang terjadi di situ. Yang kedua yanzurun maknanya yantazirun, nunggu persidangan yang sebentar lagi akan digelar di sana. Oh, di mana berarti itu? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di mana kita akan dibangkitkan? Di sini, di atas muka bumi ini. Bukannya bumi sudah hancur, Allah bikin lagi tuh, Allah jadikan lagi. Jadi di bumi lagi. Tapi tidak lagi seperti bumi sekarang. Jadi begitu bangkit, udah nggak ada Masjid Al-Ikhwan ini. Udah nggak ada gedung-gedung, rumah-rumah, semuanya rata. Makanya persiapan kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi kami goncangkan dengan segoncang-goncangnya. Dalam surat Al-Fajr itu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu benar-benar digoncang begitu sampai wa takunul jibalu kal ainil manfush. Gunung-gunung itu terlempar, terbangan ke sana kemari. Seperti anai-anai atau seperti apa namanya? Kapas ditiup. Gunung-gunung tercerabut. Kalau gunung tercerabut, maka gedung-gedung tercerabut juga. Habis semua itu. Untuk apa? Allah mau ratakan ini semua. Kata Ibnu Abi Zamanain, kenapa terjadi goncangan yang begitu dahsyat gempa? Jadi zulzilatil ardu zilzalah itu artinya gempa itu di semua sisi di atas muka bumi ini. Jadi semua bagian bumi itu ada gempa. Kalau sekarang terjadi gempa itu zilzal juga, cuman nggak sampai zulzilatil ardu zilzalah. Ya, maf'ul mutlak itu menunjukkan gempa itu menyeluruh. Kalau sekarang, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, terjadi gempa di satu daerah, di daerah yang lain enggak, alhamdulillah. Di sana gempa, di sini enggak. Sehingga orang memungkinkan untuk lari mencari tempat pengungsian. Sekarang tuh dahsyat luar biasa gempa kemarin, nauzubillah min dzalik, di Sigi, Palu dan Donggala sampai terjadi likuifaksi. Tapi di daerah-daerah yang lain enggak ada gempa itu, sehingga mereka bisa lari menuju tempat yang tidak terjadi gempa, menyelamatkan diri. Hari kiamat besok, semua sisi bagian bumi ini terjadi gempa. Kemanapun kita lari, di situ ada gempa. Untuk apa itu? Untuk menjadikan bumi ini betul-betul rata. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Semua rata, dibikin rata. Untuk apa? Untuk disiapkan mahsyar. Apa mahsyar itu? Tempat berkumpul. Kita dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir hari kiamat, berapa jumlahnya itu? Berkumpul di satu tempat, kira-kira butuh berapa luas itu tanah? Kita 7 juta orang aja berkumpul di Indonesia, nggak cukup itu Monas. Tambah apa lagi? Lapangan, semua dipakai itu, lapangan banteng, lapangan apa segala macam dipakai itu, nggak cukup itu. Itu baru cuma 7 juta. Bangsa Indonesia saja sudah 200 jutaan ya, 250 juta. Buat ngumpulin orang Indonesia nih di satu tempat saja yang hidup sekarang, nggak tempat ini cukup untuk menampung itu. Apalagi kalau seluruh dunia berkumpul dan seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, maka butuh tempat yang sangat luas lapang. Itulah Allah persiapkan sebelum mahsyar terjadi itu, Allah ratakan bumi ini. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, dalam surat Al-Mu'min itu, surat Ghafir. Pada hari ketika bumi ini kami ganti dengan model yang lain, tapi masih di bumi. Jadi kita di mahsyar itu di mana? Di bumi ini. Cuman modelnya sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Apa ayatnya? Dari bumilah kami ciptakan kalian, ke bumilah kalian kami kembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumilah kalian akan dibangkitkan di kali keduanya. Jadi di bumi. Setelah ditiupkan sangkakala kedua, maka bangkitlah manusia. Nanti manusia-manusia di alam kubur itu mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surat apa ini? Yasin ayat 52. Mereka akan berkata, ya wailana. Ya wailana itu ungkapan kesel lah. Orang lagi tidur dibangunin, gimana itu? Siapa sih bangunin ini? Kira-kira begitu. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?
Hadza, inilah ma apa yang wa'adar rahman, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, benarlah para rasul. Ini ada saktah di sini ya. Maknanya bisa kita potong sampai sini atau kita potong sampai sini. Jadi kalau kita potong sampai sini, mereka berkata, alangkah celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah apa yang telah Allah janjikan sebelumnya, dan benarlah para rasul atau para utusan itu. Atau mimar qadina hadza, mereka mengatakan, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini. Nah, itu maknanya bisa di tempat tidur kami atau tempat tidur kami ini. Maka ada namanya saktah, itu berhenti sebentar. Jadi awalnya manusia itu nggak tahu dia itu sudah pindah alam. Kita ceritakan kemarin. Jadi manusia ini begitu pertama kali dia mati, pindah alam masuk ke alam barzakh, dia nggak sadar bahwa dia sudah ganti alam. Kita ceritakan kemarin, ketika meninggal itu orang itu menganggap dia itu belum pindah alam. Jadi dia teriak-teriak, dia manggil-manggil. Ya. Wa qila man raq, kalla idza balagatit taraqi, wa qila man raq. Dia teriak-teriak, wahai istriku, wahai suamiku, tolong dong, ini sakit, ini sakit. Teriak. Dia nggak sadar sudah meninggal. Tahu-taunya yang teriak itu sudah ruhnya, jasadnya udah mati. Begitu pertama kali masuk alam kubur, dia belum sadar bahwa dia sudah pindah dalam kubur. Sampai kemudian datang dua malaikat itu, Munkar dan Nakir. Baru dia sadar, oh ternyata saya sudah mati. Baru ketakutan. Sama begitu kiamat ini, yang di alam barzakh pun mereka apa istilahnya? Dipaus lah kejadian alam barzakh. Mereka nggak sadar. Tahu-tahu begitu dibangkitkan dari alam kubur itu, begitu bangkit mereka masih bingung. Di mana kita ini? Kita bagi tidur, kok bangun tidur rumah nggak ada sudah, kasur udah nggak ada, tempat tidur nggak ada, Masjid Al-Ikhwan sebelah mana nih? Udah nggak ada, semua sudah rata. Di mana kita ini? Jadi awal itu masih belum sadar, sampai kemudian lama-lama oh ternyata kita sudah berada di alam mahsyar, sudah berbeda di alam berbangkit itu. Oh, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ketika itu kita semua selamat insyaallah. Itu karenanya hari kiamat disebut dengan kiamat. Ya. Kenapa hari kiamat disebut dengan kiamat? Karena terambil dari kata qoma yaqumu qiyaman, artinya bangkit, berdiri, tegak, berlaku. Nah, itu kiamat. Paling tidak ada 3 yang qiyam. Pertama, qiyamun nasi min kuburihim, qiyamul ashhad, qiyamul adl. Ini 3. Maka disebut kiamat. Pertama, qiyamun nasi min kuburihim, bangkitnya manusia dari kubur. Yang kedua, qiyamul ashhad, berdirinya para saksi. Yang ketiga, qiyamul adli, diberlakukan, ditegakkannya keadilan. Nah, itu hari kiamat. Maka kita ini butuh kiamat. Jadi kiamat itu bukan hanya pasti terjadi, tapi dia mesti terjadi. Kenapa? Karena di dunia ini banyak sekali orang yang tidak mendapatkan keadilan. Ya. Kalau bukan karena kiamat, kita nggak bisa bersabar. Orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tertindas, mereka nggak bisa bersabar, kecuali karena mereka yakin, mungkin sekarang saya tidak bisa mendapatkan hak saya. Sekarang saya terzolimi, sekarang saya tidak bisa menuntut Anda, tapi besok hari kiamat, saya tunggu Anda di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ditegakkanlah keadilan, maka disebut qiyamul adli. Taib, ini yang pertama kita, qiyamun nasi min kuburihim, dibangkitkannya manusia dari kubur mereka. Begitu saat bangkitnya, enggak, ini ilustrasi aja, enggak tahu nanti seperti apa bangkitnya ya. Bukankah kita sudah jadi tulang belulang? Mudah saja buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sudah hancur tulang belulang itu, Allah tinggal klik jadi. Nah, cuman bagaimana Allah mengajarkan kita selalu ada sebab musabab. Jadi mengajarkan kita dengan sebab akibat. Meskipun bisa saja ada sesuatu yang Allah ciptakan tanpa sebab akibat. Misalnya ada anak karena ada orang tua. Tapi ada manusia diciptakan tanpa orang tua, tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Ada juga tanpa ayah, ibu ada. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Ada ibunya, bapaknya nggak ada. Ya. Meskipun sekarang banyak juga wanita-wanita yang pengen jadi seperti ibunda Siti Maryam, hamil tanpa suami. Ada juga itu.
Cuman konotasinya jadi negatif, nauzubillah min dzalik ya. Biasa mengajarkan sabab akibat, likulli syai'in sababa. Nah, manusia ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada bagian tubuhnya itu yang sangat keras. Disebut dengan azmu az-zanab, azmu tulang, az-zanab ekor. Nah, disebut dengan tulang ekor di sini. Nah, ini bentuknya kira-kira seperti ini. Ini sangat keras. Jadi nauzubillah min dzalik, misalnya nauzubillah, orang meninggal karena meledak pesawat, kan hancur berkeping-keping. Ininya enggak kenapa-napa nih, masih utuh. Bahkan dibakar dia habis jadi arang, ininya enggak kebakar nih. Jadi panas api itu enggak bisa membakar ini. Enggak hancur ini. Inilah kata para ulama yang disebut dengan semacam black box-nya kita. Jadi seluruh informasi tentang sel tubuh kita ini itu tertanam di sini. Jadi besok tinggal diklik aja itu jadi lagi. Karena semua informasi tentang kita ada di sini. Mulai dari bentuk rambut, mata, hidung, pipi, dagu, semua itu. Sampai rekaman-rekaman semua yang pernah kita lakukan, yang pernah dilihat oleh mata, yang pernah diraba oleh tangan, yang pernah didengar oleh telinga, kemana kaki pernah melangkah, apa yang pernah diucapkan oleh lisan, semua disimpan itu. Selain dalam catatan malaikat raqib dan atid, itu juga tersimpan dalam memori kita di sini, di black box kita itu. Nah, kayak pesawat itu kan ada black box ya, jadi hancur berkeping-keping pun yang dicari black boxnya. Cuma black box ini kan dia rekamannya nggak semua kan, paling beberapa jam sebelum terjadi peristiwa itu. Atau dia dari awal, pertama kali dibikin ada rekamannya? Enggak kan ya? Ya hanya beberapa itu saja. Tapi yang ini Allah yang mendesain. Ini semua menyimpan tentang kita ini. Dari sejak pertama kali kita terlahir, bahkan sebelum terlahir, dalam kandungan itu semua ada rekamannya di sini. Sehingga tinggal klik, jadi semua sudah. Mudah sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka besok akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari yang begitu dahsyat luar biasa. Yauma, yaitu pada hari yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika manusia bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Rabb semesta alam. Ya. Ini ayat ini di surat apa? Al-Mutaffifin. Apa arti al-mutaffifin? Orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang ini maksud? Yang mengurangi takaran dan timbangan. Biasanya kalau ngurangin takaran timbangan banyak apa sedikit? Sedikit. Ini beli beras sekilo misalnya. Seliter ya kalau beras bukan sekilo. Sekilo apa seliter? Nah, ada yang kilo, ada yang liter lah ya. Umpamanya literan nih. Ada yang diketok dikit, diketok. Ada yang ditambah ketebalan bawahnya ditambah, sehingga sebenarnya nggak 1 liter dia. Ya, ini oknum lah, oknum. Nggak 1 liter, mungkin kurang beberapa ons saja. Curang itu kan nggak mungkin dia sampai setengah liter, kan nggak mungkin. Cuma beberapa ons kecil aja, yang kalau dirupiahkan mungkin ya paling 200-500 perak, 1000 perak paling banyak, 1000 perak. Jadi seandainya 1 liter 10.000, itu sebetulnya hanya 9.000. Dia untung 1.000 perak dari dalam setiap liternya itu. Kecil aja, sedikit. Tapi itu sudah Allah sebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Dan Allah katakan wailul lil mutaffifin, celaka buat orang yang curang. Sebagian ahli tafsir mengatakan wail adalah salah satu lembah di neraka. Yang curang cuma sekian ons itu neraka tempatnya. Apalagi yang ratusan juta, miliaran sampai triliunan. Oh, ngeri itu. Kenapa orang bisa melakukan curang? Karena mereka nggak yakin besok akan dibangkitkan. Kalau mereka yakin besok dibangkitkan, akan ditanya sekecil apapun dia nggak akan berani curang itu. Nggak berani dia nipu, nggak berani dia ngurangin takaran timbangan itu, nggak berani dia oknum lah ya, oknum. Ada oknum yang mempermainkan, mohon maaf. Ya, hitungan bensin itu ada juga tuh yang nakal. Nggak semua ini oknum lah ya. Jadi kalau nggak kita perhatikan ngisi bensin berapa 300.000. Pertama kita liatin sampai 100 angkanya oke. Pas kita meleng, mungkin setelah itu lompat dia dari 150.000 langsung 180.000 misalnya, atau 160.000. Ada selisih sedikit lompat dia. Oknum lah, oknum, nggak semua. Berapa oknum? Dia hanya beberapa ribu saja, nggak banyak itu, kecil. Tapi itu saja termasuk
mutaffifin, orang-orang yang curang, dan itu wail, neraka wail. Kenapa itu dia lakukan? Berani dia lakukan itu karena tidak yakin besok akan dibangkitkan di hari kiamat. Maka beriman terhadap hari kiamat itu penting, ya, penting sekali. Kenapa orang melakukan kecurangan? Karena dia merasa ya udah, yang sekarang aja, besok aja gitu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ini selalu kita sampaikan berulang-ulang, 13 tahun di Mekah itu yang ditanamkan adalah akidah. Tapi dari semua tema besar akidah selama 13 tahun, itu yang ditanamkan, lihat semua surat-surat, ayat-ayat Makkiyah itu bicaranya tentang kiamat. Tema besar itu akidah kiamat, bukan tentang kemahakuasaan Allah, bukan sifat-sifat Allah, kiamat. Tema besarnya. Untuk apa ini ditanamkan? Karena orang itu kalau sudah tertanam dalam benaknya akidah, terutama keimanan terhadap hari akhir, maka dia takut melakukan macam-macam karena yakin besok bakal dimintai pertanggungjawaban. Besok bakal dibangkitkan berhadapan di persidangan Allah yang tidak akan luput satu hal sekecil apapun itu. Itu yang ditanamkan. Nah, setelah sudah tertanam dalam sanubari para sahabat ini, baru 10 tahun setelahnya diajarin tentang sholat. Sholat itu kan di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan 1 tahun, ada yang 2 tahun mengatakan sebelum hijrah. Akhir-akhir saja. Puasa 2 tahun setelah hijrah. Haji apalagi, lebih lama lagi. Jadi ibadah-ibadah itu justru belakangan. Yang pertama justru keimanan terhadap hari akhir. Kenapa ini dilakukan? Karena itu tadi, orang itu kalau dia keimanan terhadap hari akhirnya sudah mantap, takut besok akan diminta pertanggungjawaban, maka ketika diperintahkan apapun sami'na wa ata'na. Tapi kalau takut sama hari akhirnya belum ada, nggak ada, disuruh apapun dia mengerjakan semaunya dia. Dikasih tahu tentang hukum, dia mempermainkan hukum. Kenapa ada orang ahli hukum mempermainkan hukum? Karena dia tidak takut hari akhir. Maka itu metode yang diajarkan oleh Rasulullah, menanamkan nilai-nilai keislaman. Yang pertama itu tanamkan dulu takut. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan hari ini, besok dimintai pertanggungjawaban. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebelum ajarkan mereka sholat, sebelum ajarkan mereka puasa, sebelum ajarkan mereka tentang manasik haji dan seterusnya, yang pertama kita tanamkan, nah, kamu hati-hati berbicara. Di dunia mungkin orang nggak dengar, tapi tercatat dalam catatan Allah, besok kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu jangan pernah ngambil yang bukan barangmu, yang bukan milikmu. Kenapa? Karena besok hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Itu kita tanamkan terus. Ya. Sebelum kemudian nanti perintahkan sholat, puasa dan seterusnya lah ibadah. Baru ajarkan tentang hukum. Kalau ini hukumnya ini, hukumnya ini. Yang pertama sekali dia harus yakin semua yang saya lakukan ini ada yang mengawasi dan mencatat, yang besok hari kiamat akan dibuka. Waduh. Jadi kalau orang beriman kepada hari berbangkit, insya Allah dia tidak melakukan perbuatan kecurangan. Ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardah. Itu setiap kali membaca surat Al-Mutaffifin itu nggak pernah bisa selesai. Sampai ayat 6 itu beliau nangis terseduh-seduh, bahkan sampai pingsan. Jadi baca surat Al-Mutaffifin sampai ayat 6 nangis sampai pingsan, Masya Allah. Nggak pernah bisa menyelesaikan surat Al-Mutaffifin Ibnu Umar ini. Sama lah kayak kita juga nggak bisa menyelesaikan surat Al-Mutaffifin. Bedanya itu karena nggak hafal. Begitu sadar dari pingsannya itu, ditanya, "Mayubkika ya Ibnu Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Umar? Kata beliau, "Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika manusia dibangkitkan di yaumul mahsyar menghadap Rabb semesta alam itu, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana." Sehari itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi kita di mahsyar itu berapa hari Ustaz? Sehari aja dibangkitkan sampai selesai persidangan, sehari tok selesai. Manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir semua disidang. Bukan satu kasus saja, semua kasus kita. Dari sejak akhir baligh sampai kita meninggal, berapa kasus yang sudah kita lakukan? Semua disidang, semua dipertanggungjawabkan, semua dipertanyakan. Itu kelar dalam sehari. Cuma seharinya sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau seharian dia disidang, berarti berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Karena nggak ada bangku di sana. Kalau di kita enak nih kan, persidangan ada kursi. Pak Hakim yang mulia sambil duduk.
Di mahsyar nggak ada diri mereka. Maka dibilangnya yaqumun nas, dari kata qama yaqumu, diri, qiyam, diri. 50.000 tahun, bayangkan. Masya Allah. Maka kata Rasulullah kepada Aisyah, nanti ada orang-orang kaya, selamat dia, kaya tapi selamat. Itu disidang, ditanya semua hartanya. Itu masuk surga, dia nggak masuk neraka, masuk surganya telat dibandingkan orang miskin yang selamat. Berapa lama telatnya ya Rasul? Nisful yaum, setengah hari. Jadi orang miskin yang beriman, yang masuk surga, udah puas tuh keliling-keliling surga, kemana, kesana, kemari, dia baru nongol. Bro, mana aja ente? Kok baru nongol? Masuk neraka dulu? Enggak masuk neraka. Kok baru nongol gini hari? Aneh, checkpointnya telat, lama. Kenapa di checkpointnya lama? Karena terlalu banyak item yang ditanya. Rumah aja aneh punya 5, 5-5-nya ditanya semua. Mobil berderet, semua ditanya. Motor, semua ditanya. Bini, ada berapa bininya Pak? Tanya juga semua tuh. Waduh. Semakin punya banyak item, harta yang kita miliki semakin banyak pertanyaannya. Waduh. Kecuali model-model Utsman ibn Affan. Itu yang hartanya nggak habis-habis memang. Sampai sekarang ada rekening atas nama Utsman ibn Affan. Tapi harta itu beliau sedekahkan, beliau infakkan, beliau wakafkan. Nggak tanggung-tanggung. Sumur orang Yahudi dibeli seharga 3 miliar sama dia. Itu semua diwakafkan ke Rasulullah SAW atau diwakafkan untuk Masjid Nabawi ketika itu. Nah, kalau yang model-model begitu, banyak hartanya nggak pakai dihisab itu. Cuma dilihat, cek sholat gimana? Beres, oke, lewat. Nah, gitu. Tapi kalau yang pelit medit bin koret, wah itu hati-hati, siap-siap aja. 50.000 tahun berdiri tuh, nungguin dihisab, di sidang. Per item. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim, pasti kalian ditanya per item dari setiap nikmat yang diberikan. Bahkan kalau kita baca tafsir, bahkan nikmat bisa tidur nyenyak aja itu ditanya. Kok bisa-bisanya kamu tidur nyenyak? Ditanya Pak. Masya Allah. Baju kita ditanya semua tuh. Jadi ibu-ibu habis ini pulang ke rumah, mungkin ini 1 jam, ini 1 jam. Hitung aja berapa banyak baju itu. Nah, selama itu akan ditanya. Baru baju doang itu, belum sepatu, belum kerudung, belum tas, belum dompet. Oh, semua ditanya tuh. Masya Allah. Jadi insya Allah Pak, setelah ini nggak ada lagi. Mah kita kondangan. Oke, tapi mama nggak punya baju. Kita buka lemarinya, dari atas sampai bawah baju dia semua. Nggak punya baju katanya. Hati-hati. Besok ditanya tuh di Yaumul Mahsyar tuh. Telatnya berapa lama? Setengah hari. Berarti setengah harinya berapa lama tuh? 25.000 tahun. Masya Allah. Nah, ketika mereka berdiri itu ya namanya dihisab Pak, disidang. Jangankan semua kasus kita, satu kasus pembunuhan aja itu lama sekali persidangan itu. Merembet ke sana kemari, nggak kelar-kelar sampai sekarang. Apalagi semua kasus kehidupan kita ditanya besok. Itu sampai keringetan, saking keringetannya itu keringetnya sampai ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang sadar, dada, ada yang sampai telinga segini. Ya, hatta inna ahadahum la yaghibu fi rashhihi kama yaghibu difda, sampai seperti kodok. Kodok tuh yang kelihatan matanya doang kan? Ini semua tenggelam gitu. Dengan apa? Keringat sendiri. Masya Allah. Kita pakai baju keringetan, itu udah nggak betah tuh, pengen cepet-cepet ganti, nggak enak. Itu baru keringat nempel di baju kita ini, kaos kutangnya, kaos dalamnya lah ibaratnya. Itu aja udah nggak enak itu. Apalagi ini tenggelam dengan keringatnya sendiri. Masya Allah. Semoga Allah selamatkan kita ketika itu. Kenapa bisa begitu? Ya pertama tadi karena mau disidang. Di dunia saja orang mau disidang, keringetan dia, ketakutan luar biasa, keringat dingin dia. Padahal ruang persidangannya ada AC, ada kipas angin, itu aja keringetan. Apalagi besok di mahsyar nggak ada tuh AC. Jangan kan AC, kipas angin yang muternya ke kanan doang juga nggak ada itu, nggak ada. Matahari berjarak 1 mil. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya 2864. Tudna syamsu yaumal qiyamah. Matahari akan didekatkan pada hari kiamat dari hamba-hamba Allah, dari makhluk ini, dari manusia, hatta takuna minhum kamiqdari nil. Sampai jaraknya itu 1 mil. Kata Sulaim bin Amir,
yang meriwayatkan hadis ini. Fa wallahi ma adri ma yani bil mil. Saya enggak paham pasti apakah yang dimaksud dengan 1 mil itu masafatan fil ard, apakah maksudnya jarak di bumi. 1 mil itu berapa kilometer? 1.600-an lah ya, 1.500 atau 1.600 lah, 1.500 lah umpamanya, 1.500 kilometer. Meter apa kilometer? Meter. 1.600 meter ya, 1.600 meter. 1 kilo lah ya. Nah, itu 1,5 kilo. Kalau matahari segitu jaraknya gimana tuh? Jadi matahari ada, Ustaz. Ada lagi nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jaraknya 1 mil. Masya Allah. Sekarang aja yang matahari jaraknya 100. Kalau jarak terdekat katanya sekitar 147 ya. 147 juta kilometer jarak matahari dengan sekarang kita ini. Jarak terdekat, jarak terjauh itu kan sekitar 152 juta kilometer. 152 juta kilometer. Itu aja panasnya kita sekarang luar biasa ya. Pakai AC kok nggak berasa sekarang, Ustaz? Kenapa panas ya? Oh, rupanya memang panas ini matahari. Sekarang sudah berada posisi terdekat 147 juta kilometer. Itu aja kita kalau berjemur siang-siang keringetan itu. Apalagi cuma 1 mil, 1,5 kilo. Saya nggak tahu apakah maksudnya itu ataukah al-mil alladzi tuktahalu bihil ain, ataukah mil yang dimaksud adalah kalau orang Arab itu pakai apa, celak gitu. Kalau kita ibu-ibu aja tuh yang buat alis mata itu pensil itu apa namanya itu, Bu? Pensil juga ya, pensil buat alis itu. Nah, apa namanya? Sedok, celak. Ya itu berapa panjangnya itu? Sejengkal itu kan? Kata Sulaim bin Amir, saya nggak tahu 1 mil itu maksudnya 1,5 kilo ataukah sejengkal 1 mil itu. Jadi bahasa Arab itu celak pensil buat ini celak itu namanya mil. Jadi Rasul bilang pokoknya 1 mil aja. Apakah maksudnya 1 mil berarti sejengkal ataukah 1,5 kilo itu? Saking dekatnya tuh. Ya Allah. Maka karena saking dekatnya matahari, manusia itu sesuai dengan amalnya ada yang tenggelam tadi sampai mata kaki, dengkul, pinggang, dada, bahkan sampai seperti ini. Masya Allah. Tapi ada orang-orang yang lain mandi keringat, bukan hanya mandi tapi tenggelam dengan keringatnya, mereka santuy aja, nggak merasa panas, nggak tenggelam dengan keringatnya, mereka sejuk, damai, tentram. Nah ini minimal ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Mudah-mudahan kita salah satunya lah ya. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau kita pemimpin, kalau kita adil, insya Allah besok di padang mahsyar kita dapat payung, dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasakan panas meskipun matahari begitu dekat. Yang kedua, syabun nasya'a bi ibadati rabbih, anak muda dari kecil itu terus taat ibadah kepada Allah. Ya udah tua saya, Ustaz, udah lewat. Oke, pas berarti nomor 2. Nomor 3, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ini kita mudah-mudahan seseorang yang kalbunya digantung di masjid. Itu bahasa aslinya, kiasan itu tentu ya. Maksudnya apa kalbunya digantung di masjid? Kemanapun dia pergi selalu ada rindu yang tertinggal ke masjid. Jadi bawahnya tuh pengen lama-lama di masjid, bawahnya tuh betah mampir ke masjid. Maksudnya untuk sholat, bukan numpang kencing. Kalau numpang kencing mah banyak. Pulang kampung berapa masjid sudah saya lewati, Ustaz, mampir semua di masjid itu. Ngapain? Kencing. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang bersahabat saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kita berapa orang ini? Datang ke sini karena Allah, berpisah di sini pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah ini ya, nomor 3, nomor 4 lah insyaallah lah. Oke nih, teng tong, dapatlah kita insyaallah. Yang kelima, rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seseorang yang, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, diajak berzina
oleh wanita yang memiliki kedudukan dan cantik. Wanita kaya, cantik. Dia nolak, inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah, itu dapat naungan. Kenapa mesti disebutkan berkedudukan dan cantik? Karena kalau mohon maaf banget, kalau diajak berzina, mohon maaf, dengan wanita jelek nolak, wajar. Kenapa nolak? Jelek. Tapi kalau cantik, kenapa kau nolak? Berarti dia nolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jelek, nggak mau lah, jelek Ustaz. Kalau cantik baru mau. Itu berarti kan nolaknya bukan karena Allah, karena maka disebutkan di sini zatu mansibin wa jamalin. Ini juga akan dapat naungan di sisi Allah. Setelah itu, rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, atau ma anfaqat yaminuhu. Ada beberapa riwayat. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sampai seolah-olah Rasul menggambarkan yang dikeluarkan oleh tangan kanan ini berapa-berapanya itu tangan kiri nggak tahu. Masya Allah. Berarti dia ini berinfak sedekah disembunyikan. Itu besok hari kiamat Allah akan berikan naungan kepadanya. Ya Ustaz, kalau yang diumumin bagaimana? Ya kalau diumumin nggak masuk. Dari Pak Fulan 5 juta, dari Ibu Fulana 6 juta. Nah itu nggak masuk di sini. Tapi kalau dari hamba Allah, itu kemungkinan masuk. Selama tidak dibilang, Pak, hamba Allah itu saya sebenarnya itu. Nah itu nggak masuk kalau itu. Sedekah kok disebut nama, diumumin. Sombong itu ria. Kayak saya dong, pakai hamba Allah aja. Ya sama juga, ria juga dia. Terakhir, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang bangun di sepertiga malam, lalu dia sholat. Selesai sholat dia duduk, dia berzikir, dia ingat dosa, ingat maksiat, perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, tak terasa berlinang air mata. Ini termasuk orang yang besok hari kiamat akan dapat naungan di yaumul mahsyar. Nah ini mesti kita latih nih. Jangan sampai selama hidup, kok saya nggak pernah ya Ustaz, sholat itu, zikir, sampai nangis itu nggak pernah ya. Kenapa ya? Berarti sangat kerasnya hati kita. Giliran ditagih hutang aja nangis-nangis. Tapi kalau mengingat Allah, ingat dosa, nggak nangis. Maka itu mesti kita latih. Supaya apa? Supaya besok di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sehingga kita tidak merasakan kepanasan, kita tidak merasakan yang Rasul gambarkan, terendam dengan keringatnya sendiri, tapi kita orang-orang yang tenang, orang-orang yang tetap bahagia meskipun di tengah huru-hara padang mahsyar, karena kita termasuk orang-orang yang selamat, yang insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin hari semakin Allah bantu kita memahami syariat agama ini, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita di dunia ini berkah dan selamat, dan besok di yaumul mahsyar kita juga termasuk orang-orang yang selamat insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.